klien kami dari kelompok 1 kelas 12 F8. Aku Vina Istianingrum dan teman-temanku. Hai, halo Sally. Halo, aku Fai. Hai semua, aku Nila. Halo, aku Najma. Halo, aku Vika. Jadi di video kali ini kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Suara Demokrasi. So without further ado, let's get started. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LK1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ciri-ciri dari demokrasi antara lain memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, serta terdapat sistem kepartaian. Tujuan dari demokrasi itu sendiri antara lain memberikan kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mencegah perselisihan. Contoh-contoh yang sudah kami lakukan terhadap demokrasi antara lain bersikap adil kepada semua orang, terus dalam berorganisasi kita mengedepankan musyawarah untuk pengambilan keputusan, kita selalu menghargai pendapat dari orang-orang yang berbeda, terus kita juga saling menghormati antar sesama manusia, kita juga ikut aktif dalam gotong royong di sekolah maupun di daerah rumah kita, serta kita juga ikut aktif dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 3 Surakarta, yaitu dengan kami melakukan voting. Jadi pada pertemuan kedua kami berdiskusi mengenai perencanaan penampilan drama yang akan kami lakukan pada pertemuan selanjutnya. Drama yang akan kami tampilkan memiliki tema terjadi orasi yang saling menjatuhkan sesama calon. Kegiatan yang kami lakukan yang pertama adalah pembagian peran. Yang pertama ada Sally sebagai calon ketua OSIS nomor 1, Najma sebagai calon ketua OSIS nomor 2, Vina sebagai tim sukses calon ketua OSIS nomor 2, Naila sebagai tim sukses calon ketua OSIS nomor 1, Vika sebagai tokoh pembantu, dan Fai sebagai MC atau pembawa acara. Kedua ada perencanaan orasi. Orasi kami mengambil mosi siswa setuju dengan pembatasan anggaran dana untuk program kerja organisasi. Argumen calon ketua OSIS nomor 1 yaitu setuju, dana BOS sangat terbatas dan siswa harus memiliki kreativitas dalam menjalankan program kerja dengan dana yang terbatas. Untuk argumen calon ketua OSIS nomor 2 yaitu tidak setuju, program kerja dapat berjalan dengan baik seiring ketersediaan dana. Pihak sekolah harus memperhatikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh siswa. Anggota organisasi maupun subsidi itu sendiri. Seperti itu, saya juga bertanya kepada Anda, menurut mosimu itu tadi, menurut argumenmu itu tadi, kamu kan sepertinya hanya selalu memojokkan kepada siapa, kepada anggota dari organisasimu atau subsidi itu. Kamu di sini sepertinya hanya mementingkan namamu untuk sekolah dan tidak mementingkan apa kinerjamu itu untuk siswa, karena kan di sini kamu menjadi calon ketua OSIS, bukan menjadi calon untuk mengetuai dari sekolah ini. Bagaimana itu bisa dijawab? Tidak. Kita sebagai calon yang mencalonkan dari sekolah itu juga harus tetap mementingkan sekolah dan siswa. Sebenarnya siswa itu merupakan nama dari sekolah. Kata itu saya juga gak mau lagi mementingkan, karena menurut saya Anda itu ketika Anda oke, cukup sampai ini kita mau satu cukup. Oke, karena ADN sudah tidak kondusif lagi, maka akan debat akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wah, gimana sih? Gak bisa bertahan argumen, gak punya pendidikan, kok tidak diam. Sekian, orang yang dapat lagi dari tingkat siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait LK5. Pada LK5 terdapat beberapa tahapan pemilihan kepengurusan inti dari masing-masing subsi. Terdapat 6 subsi yang berbeda, yaitu ada MPK, PKS, PMR, Pramuka, Wikarya, dan Pasukan 17. Pada tahapan pemilihan kepengurusan inti ini, masing-masing subsi hampir sama. Jadi, hanya terdapat perubahan atau perbedaan pada subsi PKS dan juga Pasjub. Karena pada subsi PKS dan juga Pasjub itu mereka menamai kepengurusan inti berupa ketua dan wakilnya yaitu adalah Bulurah dan Pak Lurah serta Danton dan Wadanton. Kemudian menurut kami tidak ada subsi yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila karena tahapan masing-masing subsi itu hampir sama. Kemudian bagaimana jika tahapan pemilihan kepengurusan inti subsi digunakan untuk pemilihan ketua OSIS? Menurut kelompok kami,
pemilihan kepengurusan inti SUPSI tidak dapat diterapkan kepada pemilihan ketua OSIS beserta kandidat lainnya, karena tahapan pemilihan ketua OSIS beserta kandidat-kandidat lainnya membutuhkan tahapan yang lebih kompleks. Halo semuanya, di sini aku Saudara Jasa Safira. Aku mau nyampein sama kalian tentang tahapan-tahapan pemilos yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta dan yang ada di SMA Negeri lain yang ada di Surakarta. Tahapan pemilos yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta, yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada pendaftaran, yang ketiga ada tes GPS, yang keempat ada wawancara oleh OSIS, MPK, dan guru, yang kelima ada pengumuman 3 calon besar, yang selanjutnya ada orasi debat, yang terakhir ada pemungutan suara dan hasil pengumuman. Sedangkan tahapan pemilos yang ada di SMA Negeri 8 Surakarta, yang pertama ada pendaftaran, yang kedua ada wawancara pertama, wawancara kedua, selanjutnya orasi debat dan pengumuman suara. Aku mau menjelaskan tentang lembar kerja 7 yang membahas mengenai orasi pemilos SMA Negeri 3 Surakarta pada tahun 2023. Nah, acara ini diselenggarakan pada tanggal 18 September tahun 2023 di aula terbuka pada pukul 8 pagi sampai 11 siang. Hal ini diikuti oleh seluruh warga sekolah, tentunya juga oleh 3 paslon utama, pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Adapun nama dari paslon undian 1 yaitu Handika Dimasi Cahyanto dan juga Farel Wahyu Janitra dari kelas 11 F3 dan 11 F5. Lalu pada paslon undian 2 ada Hizkia Amadika Putra Ganendra dan juga Marcelinus Diego Ardo Putra Cana dari kelas 11 F12 dan 11 F6. Lalu paslon ketiga yaitu ada Erlanza Irawan Adi Laksamana dan juga Katarina Egena Artadinata Mahadewi dari kelas 11 F8 dan 11 F6. Dalam LK7 juga terdapat beberapa pertanyaan yang mengharuskan kita untuk menjawab hal tersebut untuk memberikan pandangan terhadap jalannya orasi pemilos. Nah, menurut kami, berkaitan dengan visi misi, semua peserta itu sudah menjelaskan visi misi dengan sangat baik. Mereka tidak hanya berbicara, mereka juga bisa menjelaskan apa yang akan mereka lakukan jika mereka dapat terpilih menjadi ketua maupun wakil ketua OSIS tahun 2023-2024. Adapun beberapa mosi yang diberikan kepada masing-masing peserta, antara lain Undian 1 itu mendapatkan mosi siswa yang aktif berorganisasi lebih siap menghadapi dunia kerja. Undian 2 itu mendapatkan mosi nepotisme sangat berpengaruh dalam pemilihan jabatan. Lalu undian 3 mendapatkan mosi pencapaian jabatan hanya sebagai penambah relasi, bukan pelaksana visi misi. Adapun jawaban yang mereka berikan terhadap mosi-mosi tersebut untuk meyakinkan seluruh warga sekolah terhadap jawaban yang mereka berikan. Nah, pandangan kami terhadap paslon undian 1 itu mereka sebenarnya sudah memberikan jawaban yang baik, tetapi kurang meyakinkan karena mereka itu hanya menjelaskan secara garis besar, mereka tidak menjelaskan secara rinci, mereka juga tidak menjelaskan bukti atau apapun itu. Lalu untuk undian 2, menurut kami mereka itu menjawab dengan baik. Mereka juga tegas dengan jawaban yang mereka setuju, tetapi juga tidak setuju. Tapi tidak hanya itu, mereka juga bisa menjelaskan kenapa mereka setuju dan kenapa mereka juga tidak setuju. Mereka juga menjelaskan nepotisme itu apa dan lain-lainnya. Mereka juga melampirkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban mereka. Lalu untuk paslon nomor 3, itu jawaban yang mereka berikan sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi karena ada salah satu paslon itu yang gugup, jadi kami itu merasa jawaban yang mereka berikan itu kurang yakin dan kurang bisa diterima. Seperti itu, dan mereka juga tidak bisa memberikan jawaban apakah mereka setuju dan tidak setuju. Jadi selesai sudah rangkaian kegiatan proyek kami dengan tema Suara Demokrasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pemilos 2023 Semangat berdemokrasi, Widya Karma Jaya Sakti.